adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 25 Agustus 2024, hari Minggu biasa ke-21. Mari kita berdoa dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau menyatukan hati umat beriman untuk mengejar tujuan yang sama. Semoga kami mencintai perintah-Mu dan merindukan janji-janji-Mu, agar di tengah kesibukan dunia ini hati kami tetap terpikat pada sukacita sejati. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimana kalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabda-Mu adalah sabda hidup yang kekal. Kami percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para filsafat, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sudah makan? Apakah sebelum makan masih berdoa? Saudaraku terkasih, hari ini ada topik yang bagus, yang Yesus ungkapkan kepada kita, dan itu merupakan misteri rahasia Allah. Dalam beberapa paguyuban iman, orang menyembah dulu pohon, batu. Dan kali ini Yesus membuka mata dan hati kita. Tentu bagi mereka yang hidup bersama pada zaman Yesus, belum mengalami mujizat yang kita terima saat ini. Mujizat-mujizat yang sudah kita terima adalah satu, Yesus yang dibunuh, disalibkan itu dikubur dan diantar banyak orang dan Dia bangkit. Itu mujizat. Tidak biasa. Dan sebelum Yesus disalibkan, Yesus meninggalkan satu pesan yang sampai hari ini diekspresikan dalam gereja Katolik, yaitu apa? The Last Supper. Perjamuan terakhir. Kita merayakannya dalam Ekaristi, dan gereja Katolik meyakini bahwa roti yang sudah menjadi tubuh Kristus itu yang kita santap, itulah yang membawa kepada kita kehidupan kekal.
Namun untuk menerima roti hidup ini harus mengalami satu proses. Nah, prosesnya sama seperti seorang ibu yang mempersiapkan nasi. Ya, nasi adalah makanan utama kita. Jadi beras dicuci dulu, dimasukkan rice cooker, kemudian dibiarkan dan matang. Lalu kita makan. Dan itu menjadi makanan utama seperti ASI bagi seorang bayi. Untuk apa? Untuk mengganti sel-sel tubuh kita yang sudah kita pakai. Dan juga untuk menumbuh kembangkan tubuh kita. Menyehatkan kita. Jadi itulah fungsi dari makanan. Secara jasmani, dari bayi yang kecil bisa menjadi lebih tinggi, lebih besar, terus. Sampai nanti suatu hari nafas kita diambil kembali oleh Tuhan. Dan kita memerlukan apa? Ya, nasi. Boleh dikatakan ada yang disebut dengan kebutuhan dasar kita, yaitu sandang, pangan, papan. Itu secara jasmani. Namun manusia sering berkutat hanya itu saja. Maka sering terjadi gesekan. Bisa terjadi bermusuhan, persaingan jualan. Karena sibuk dengan benda-benda itu, uang yang berperan sekarang. Nah, kedatangan Yesus ingin membuka mata hati kita bahwa hidup kita tidak hanya di sini. Maka lalu kalau kita mengumpulkan barang-barang yang kita miliki itu, harap dengan satu metode, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Tidak membohongi orang, tidak menipu. Tapi banyak orang melakukan itu, kenapa? Pikirannya yang penting itu duit. Sebagaimana caranya terserah. Mau pakai baju oranye pun masih ketawa ketiwi. Kan Yesus mengajarkan kepada kita untuk sadar bahwa hidup di bumi ini sementara, tapi ada yang kekal. Kenapa? Allah telah menciptakan manusia sebagai citranya. Allah yang memberikan nafas kepada kita untuk hidup, dan Allah menyediakan sarana prasarana bagi kehidupan kita dalam bentuk makanan, minuman, dan sebagainya yang kita nikmati saat ini. Namun jangan lupa kita pun juga akan kembali kepada kekekalan pada waktunya. Maka hidup yang kekal itu yang disampaikan oleh Yesus. Bagaimana caranya? Dengan cara menerima dirinya sebagai putra Allah yang akan menjadi sang juru selamat dan yang akan memberikan kepada kita roh kehidupan sepanjang masa. Maka dalam gereja Katolik ada yang disebut dengan sakramen Ekaristi atau sakramen-sakramen. Jadi secara rohani manusia diproses, pertama dengan permandian, dibersihkan, kedua dengan penguatan, berminyakan, seperti bayi dibalurkan kayu putih, kemudian harus mengakui dosa-dosa kita, salah minta maaf ya, dalam kehidupan nyata. Kemudian kita mendapatkan makanan yang diuraikan dalam sakramen Ekaristi. Kemudian juga ada sakramen perkawinan di mana dua orang bersatu menjadi satu dan mengembang atau menumbuh kembangkan hidup dunia ini secara demografis. Dan juga kebahagiaan mereka. Juga ada pemimpin-pemimpin rohani, yaitu melalui sakramen imamat. Maka kita kenal paus, kardinal, uskup, imam, biarawan-biarawati dan sebagainya. Yang terakhir adalah sakramen perminyakan, di mana kita akan diberikan berkat pada saat-saat kita akan berangkat menuju rumah Bapa. Jadi Yesus sudah melangkah lebih jauh. Jangan hanya ingat kamu di sini, tetap juga ingat rumah Bapa yang memerlukan pendampingan, yang memerlukan kekuatan. Maka kekuatan itu adalah seperti ATM, kita menabung dengan cara menerima tubuh dan darah Kristus setiap hari. Dengan membuktikan bahwa sakramen Ekaristi itu berdaya pikat dan berdaya guna, menumbuh kembangkan bunga-bunga kehidupan dan buah-buah kehidupan.
Ini yang penting bagi kehidupan kita secara rohani. Jadi Yesus mengajarkan kepada kita, jangan lupa kamu tidak hanya hidup secara jasmani, tetapi juga kamu harus menghidupkan hidup rohanimu dengan menyambut aku yang akan membantu kamu mendapatkan kebahagiaan kekal. Semoga kita percaya dan kita yakin akan Yesus yang menjadi roti hidup, yang memberikan kepada kita hidup seperti yang kita makan nasi atau roti sebagai makanan utama. Dan Yesus adalah yang utama bagi keselamatan kita. Dan Dia peduli dengan kita. Kita diundangnya, kita akan dipopongnya, kita akan dibawanya dalam sukacita dan kegembiraan. Tuhan memberkati.